bilateral merupakan kerjasama yang dilakukan antar dua negara yang terdapat aktivitas timbal balik kedua belah pihak negara tersebut, seperti A. Motif kerjasama. Kerjasama bilateral umumnya timbul didasari oleh motif dan kepentingan masing-masing negara yang terlibat. Tiga motif utama yang menjadi pertimbangan sebuah negara melakukan hubungan bilateral yaitu sebagai berikut. 1. Jaga kepentingan sosial. Sebagai contoh, saat Indonesia mengalami gagal panen dan kelangkaan pangan sehingga kebutuhan pokok masyarakat tidak tercukupi. Dengan adanya kerjasama bilateral antar negara, Indonesia dapat melakukan impor bahan pokok tersebut dari negara-negara yang mengalami surplus. 2. Jaga perdamaian. Kerjasama bilateral merupakan salah satu cara menjaga perdamaian karena suatu negara tidak mungkin berperang dengan negara sahabat. Sebagai contoh, menjalin kebersamaan, saling menghargai, dan memahami perbedaan. 3. Kesejahteraan ekonomi. Kerjasama akan mendatangkan manfaat secara ekonomi melalui perdagangan ekspor-impor dan manfaat ekonomi lainnya. Contohnya, donasi bagi negara miskin, pinjaman lunak, dan hibah. B. Negara yang melakukan kerjasama dengan Indonesia. Beberapa negara yang telah menjalin kerjasama bilateral dengan Indonesia yaitu Republik Ceko, Filipina, Belanda, Korea, Amerika Serikat, Brasil, Jerman, Jepang, Italia, dan Singapura. C. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan. Contoh kerjasama multilateral adalah sebagai berikut. 1. Kerjasama bidang hukum merupakan kerjasama yang bersangkutan dengan masalah hukum, di antaranya dalam bentuk Interpol, perjanjian ekstradisi, dan pertukaran tahanan. 2. Kerjasama bidang ekonomi meliputi perdagangan ekspor-impor, penanaman modal, utang piutang, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah ekonomi, serta pemenuhan kebutuhan masing-masing negara. 3. Kerjasama bidang pendidikan dan sosial budaya meliputi pertukaran pelajar, pemberian beasiswa, pertukaran guru dan dosen, pertukaran pementasan budaya masing-masing negara, serta pertukaran tenaga ahli. 4. Kerjasama bidang pertahanan meliputi latihan militer bersama, pembelian alutsista, kerjasama pengamanan daerah perbatasan, serta kerjasama intelijen dan penanganan teroris. Selain itu, ada juga kerjasama bilateral di bidang kemanusiaan dan lingkungan hidup. 2. Kerjasama regional. Kerjasama regional adalah kerjasama antar negara di suatu kawasan yang umumnya berdekatan. Tujuan utama kerjasama tersebut adalah untuk memajukan dan memperkokoh eksistensi negara yang berada pada suatu kawasan. Contohnya ASEAN, APIX, NAFTA, AFTA. 3. Kerjasama multilateral. Kerjasama multilateral merupakan bentuk kerjasama yang melibatkan lebih dari dua negara ataupun kelompok. Kerjasama tersebut tidak memandang regional kewilayahan.
Contoh kerjasama multilateral adalah sebagai berikut. It stuck with you forever, so promise you won't A. let it go. Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations. 1. Struktur organisasi PBB. Untuk menjalankan fungsinya, antara lain sebagai berikut. A. Majelis Umum General Assembly. Anggota Majelis Umum PBB yaitu seluruh negara anggota PBB. I'll leave my heart with your hand. B. Dewan Keamanan Security Council, yaitu dewan yang bertugas menjaga keamanan dan pendamaian antar negara. Dewan Keamanan PBB beranggota 15 negara yang terdiri atas 5 anggota tetap, yaitu Tiongkok, Prancis, Rusia, Inggris, dan Amerika Serikat, serta 10 anggota tidak tetap. C. Dewan Ekonomik dan Sosial Economic and Social Council, yaitu dewan yang bertugas membantu Majelis Umum untuk mempromosikan kerjasama ekonomi dan sosial pada tingkat internasional. Dewan Ekonomi dan Sosial PBB beranggotakan 54 negara yang dipilih oleh Majelis Umum. D. Dewan Perwakilan Rakyat Trusteeship Council, yaitu dewan yang bertugas mengatur wilayah-wilayah yang ada di bawah pengawasan PBB lewat perjanjian perwakilan. E. Mahkamah Internasional International Court of Justice, Yaitu badan peradilan utama PBB yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. F. Sekretariat Sekretariat bertugas menyediakan informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh badan PBB. Kedudukan Sekretariat PBB berada di Manhattan, New York, Amerika Serikat. 2. PBB juga memiliki lembaga-lembaga khusus yang menangani berbagai perusahaan, di antaranya UNESCO menangani pendidikan dan kebudayaan, WHO yang menangani bidang kesehatan, UNHCR yang menangani masalah pengungsian, serta lembaga khusus lain yang jumlahnya saat ini mencapai 17 lembaga. B. World Trade Organization (WTO). WTO merupakan organisasi perdagangan dunia yang memiliki kewenangan mengatur perdagangan antar negara yang bermarkas di Jenewa, Swiss. C. International Monetary Fund (IMF). IMF merupakan lembaga yang menjadi bagian dari sistem PBB bersifat sehingga setiap kebijakan IMF bersifat independen dan lepas dari campur tangan PBB. IMF berfungsi sebagai organisasi yang menyediakan pinjaman kepada negara anggotanya. D. Organization of Islamic Cooperation (OIC). OIC dalam bahasa Indonesia lebih dikenal sebagai Organisasi Kerjasama Islam (OKI), yaitu organisasi solidaritas sesama muslim di dunia. Berdirinya OKI bermula saat terjadinya peristiwa pembakaran Masjid Al-Aqsa pada tahun 1969. Lalu pada tanggal 25 September 1969 ditandatangani piagam pendirian OKI di Maroko. Sekretariat OKI dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal. Berikut ini adalah beberapa prinsip kerjasama antar negara, berlandasan politik luar negeri bebas aktif, bertujuan mewujudkan tatanan dunia baru yang damai, adil, dan merdeka, saling menghormati dan setara, tidak mencampuri urusan pribadi negara lain, bermanfaat bagi kehidupan manusia. Ada 4 faktor yang mendorong terjadinya kerjasama, yaitu motivasi atau kepentingan pribadi, kepentingan umum, motivasi altruistik, dan tuntunan situasi.
1. Association of Southeast Asian Nations atau biasa disebut ASEAN. 2. Asia Pacific Economic Cooperation atau biasa disebut APEC. 3. Uni Eropa atau biasa disebut EU. 4. ASEAN Free Trade Area atau biasa disebut AFTA. 5. European Free Trade Association atau biasa disebut EFTA. 5. South Asian Association for Regional Cooperation atau biasa disebut SAARC. Dengan menjalin adanya sebuah kerjasama, maka terbentuklah suatu persahabatan yang sangatlah erat dengan negara yang bekerja sama tersebut, sehingga dapat mencegah akan terjadinya konflik dengan negara yang menyetujui untuk bekerja sama. Kerjasama internasional diartikan sebagai hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih negara merdeka berdaulat untuk mencapai tujuan tertentu. Bagaimana jika suatu negara tidak melakukan kerjasama dengan negara lain? Dengan demikian, jika suatu negara tidak menjalin hubungan internasional, maka negara tersebut akan sangat rugi. Negara tersebut bisa hancur karena tidak mendapat pengakuan baik secara de facto maupun de jure. Pembangunan bisa terhambat karena dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, pastilah suatu negara membutuhkan bahan. Kerjasama antar negara terjadi karena adanya saling ketergantungan dan kebutuhan bersama. Kerjasama ini dapat dilakukan dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, politik, sosial, dan pertahanan. Contoh kerjasama antar negara. 1. Kerjasama dalam bidang transportasi. 2. Kerjasama dalam bidang pendidikan. 3. Kerjasama dalam bidang kebudayaan. 4. Kerjasama dalam bidang ekonomi. 5. Kerjasama dalam bidang perdamaian. 6. Kerjasama dalam bidang penyelesaian masalah global. Ada macam kerjasama antar negara. 1. Kerjasama luar negeri. 2. Bilateral. 3. Regional, ASEAN, BINT, EAGA, ASEAN STOM. 4. Multilateral, IMO, ILO, ETC. Mengapa kerjasama antar negara penting? Untuk memfasilitasi perluasan dan pertumbuhan berimbang perdagangan internasional dan dengan demikian memberikan kontribusi bagi promosi dan pemeliharaan tingkat kesepakatan kerja dan mendapatkan realian tinggi dan bagi perkembangan sumber daya produktif semua anggota sebagai tujuan utama kebijakan ekonomi. Peran Indonesia dalam kerjasama internasional di bidang perdamaian dunia. 1. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa atau dalam kurung PBB. 2. Indonesia mengirimkan pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik. 3. Indonesia terlibat dalam upaya mediasi dan diplomasi untuk menyelesaikan konflik di kawasan. Indonesia aktif dalam konferensi Asia Afrika, ASEAN, dan gerakan non-blok. Peran Indonesia dalam kerjasama internasional di bidang perdagangan internasional. 1. Indonesia berperan dalam mengadopsi standar produk dan layanan untuk menjaga keberlangsungan pasar domestik. 2. Indonesia berpartisipasi dalam kerjasama ekonomi internasional melalui organisasi seperti World Trade Organization atau dalam kurung WTO. So let me fly with you. Will you be